nomor 3 dan 4 Kompleks Sukajadi Kota Batam atau LBH Mawar Saron Batam. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2023, 29 Januari 2023, 24 dan 3 Januari 2024. Dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk atas nama klien kami: 1. Donatus Febrianto Arif, 2. Rizky alias Kiki bin almarhum Utu Jahari, 3. Hairul bin Abu Bakar, 4. Herman bin Deraman, 5. Putra Bahari, 6. Rinto Rustisa bin Ruslan, 7. Thomas bin Subandi, 8. Tengku Muhammad Hafizan alias Hafiz, 9. Junaidi Sidik alias Ajun bin Suhendra, 10. Yusar bin Abdul Jalal alias Abang, 11. Suhendra bin Saamin alias Saad, 12. Wafiuddin bin M. Yakub alias Yudi, 13. Tito Duki Sanifa bin Sarwadi, 14. Aminuddin alias Amin, 15. Liswardi alias Wardi, 16. Ardiansah alias Dede, 17. Misranto. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Sebelum kami memulai membaca duplik ini, izinkan kami membaca satu ayat dalam Injil Mazmur 40 ayat 13 yang berbunyi, "Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin." Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, sebab karena rahmat-Nya persidangan ini dapat berjalan baik dari mulai awal pembacaan dakwaan, pemeriksaan dari saksi, tuntutan, pembelaan, tanggapan penuntut umum, tanggapan penasihat, hingga sampai dengan tahap putusan nantinya. Setelah mendengar dan membaca tanggapan dari penuntut umum atas nota pembelaan para terdakwa, maka kami mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan kepada kami penasihat hukum para terdakwa untuk juga mengajukan tanggapan untuk kepentingan pembelaan para terdakwa dan sebagai sarana pemenuhan hak dari para terdakwa. Namun kami akan lebih banyak membahas mengenai kejujuran nurani kita sebagai penegak hukum, dan bagi kami yang sering dan menjadi kebanggaan disebut officium nobile, profesi yang mulia, serta kebenaran yang telah nyata terungkap dalam persidangan yang mulia untuk suatu tujuan keadilan bagi para terdakwa, khususnya ke-8 terdakwa atas nama Thomas bin Subandi, Wafiuddin bin M. Yakob alias Yudi, Tengku Muhammad Hafizan alias Hafiz bin Tengku Hasni, Rabian Anwar, Hairul bin Abu Bakar, Suhendra bin Samin alias Saad, Rinto Rustisa bin Ruslan, Misranto, dan Junaidi Sidik alias Ajun bin Suhendra, yang dari awal tidak ada melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maupun setiap orang mencari keadilan. Maka kami teringat dengan perkataan seorang sastrawan besar Republik Indonesia yang mengatakan, seorang terpelajar harus berlaku adil sejak dalam pemikiran apalagi perbuatan. Pramudia Ananta Tur. Majelis Hakim yang mulia, hendaklah kiranya jika seorang dituduh melakukan sesuatu namun tidak didukung oleh alat bukti yang kuat dan alat bukti yang diajukan cenderung diragukan kebenarannya, hendaklah dengan penuh keberanian yang arif dan bijaksana orang yang demikian harus dibebaskan, ya kan? Karena prasangka negatif orang yang demikian tetap dihukum. Mengapa? Supaya jangan sampai hukum melakukan kesalahan terhadap orang-orang yang semestinya dilindungi oleh hukum itu. 2. Tanggapan atas replik saudara penuntut umum pada perkara aku. Majelis Hakim yang mulia, saudara JPU yang kami hormati, sidang yang mulia, bahwa ke-8 orang terdakwa telah dituntut berbeda oleh jaksa penuntut umum, yakni 10 bulan penjara. Dengan alasan pemberat, para terdakwa tidak mengakui perbuatannya di persidangan, berbeda dengan terdakwa lainnya. Hal tersebut sangatlah tidak masuk akal. Bagaimana mungkin saudara jaksa penuntut umum menjadikan alasan 8 terdakwa tidak mengaku di perbuatannya menjadi alasan pemberat bagi para terdakwa dalam tuntutan JPU. Pada proses persidangan ini juga telah dilakukan pemeriksaan saksi maupun barang bukti. Di antara para saksi tersebut tidak ada yang menunjukkan sedikit pun untuk memperkuat keterangan para saksi bahwa para terdakwa ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada ke-8 terdakwa. Terlebih tidak ada yang memperkuat seperti bukti video maupun foto. Kami dari tim penasihat hukum para terdakwa dalam proses pemeriksaan saksi-saksi juga dengan sabar menunggu saksi-saksi yang dapat menyatakan secara jelas melihat para terdakwa melempar gedung BP Batam, dan kami pun menunggu bukti foto maupun video sampai detik ini tidak pernah ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan. Bahkan dalam berkas perkara, para terdakwa mulai dari penyidikan hingga sampai di persidangan saat ini secara konsisten ke-8 terdakwa menyampaikan tidak melakukan perbuatan seperti yang dituntut oleh saudara jaksa penuntut umum, baik merusak kantor BP Batam maupun melawan petugas.
bahwa mengenai keterangan terdakwa dalam pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menyebutkan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Kami mengutip perkataan yang disampaikan oleh Profesor Edward Omar Sharif Harits, seorang guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada, yang menyampaikan bahwa jangankan kejahatan yang canggih, kejahatan yang begitu sederhana, apabila tidak bisa dibuktikan secara layak, ya tetap tidak bisa. Terdapat daerah yang tidak bisa dijadikan kenyataan perkara. Dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Selain itu, kami juga mengutip perkataan Yahya Harap yang merupakan mantan hakim dan seorang penulis Indonesia dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan bahwa penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya tetap diperlukan, sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam pembuktian hukum pidana, jika terdakwa pun mengakui perbuatan yang dilakukannya, maka penuntut umum pun tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain dan bukan hanya berdasarkan pada pengakuan. Pengakuan bersalah dari terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Kebenaran yang harus ditemukan dan diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran sejati atau material, word head atau ultimate truth, atau disebut juga absolute truth. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati atau kebenaran material tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain. Hal tersebut sudah sangat jelas bahwa mereka yang mengakui perbuatannya saja tidaklah cukup untuk dikatakan sebagai orang yang bersalah, melainkan didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga menjadi terang perkara aku. Sebagaimana kita ketahui, asas non self-incrimination merupakan asas yang memberikan hak kepada terdakwa untuk tidak menjerat atau mengkriminalisasi dirinya sendiri dalam suatu perkara pidana. Asas ini merujuk pada pasal 66, 169 dan 175 KUHP, di mana dinyatakan bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Asas non self-incrimination ini menegaskan bahwa terdakwa tidak boleh dipaksa untuk mengaku bersalah. Hal ini memiliki arti bahwa seorang diberi hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau keterangan yang memberatkan dirinya sendiri dalam pemeriksaan di muka persidangan, termasuk hak untuk bebas dari paksaan mengaku bersalah, mengakui perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tidak perlu dijadikan sebagai bagian pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusannya. Sehingga terkait alasan penyangkalan ke-8 terdakwa dalam persidangan, tentunya kami tidak sepakat bahwa hal tersebut dijadikan oleh saudara jaksa penuntut umum sebagai hal yang memberatkan dalam tuntutannya. Karena penyangkalan ataupun pembantahan ke-8 terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya bukan hanya dibantah ke-8 terdakwa di ruang sidang ini saja, namun juga pada saat di penyidikan ke-8 terdakwa ini juga sudah sangat membantah terkait apa yang disangkakan kepadanya. Karena ke-8 terdakwa saat demo di kantor BI Batam hanya bersolidaritas bagi masyarakat di Pulau Rempang, dan ke-8 terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan kantor BI Batam, apalagi melawan petugas saat ini. Sehingga menjadi pertanyaan besar bagi kita di ruang sidang ini semuanya, apakah seorang yang tidak melakukan perbuatan pidana harus kita paksakan mengakui sesuatu yang tidak ia lakukan? Dan di saat seorang menyangkal melakukan perbuatan yang tidak ia lakukan, justru kita jadikan alasan pemberat bagi 8 terdakwa. Apakah hal tersebut hanya dijadikan oleh JPU sebagai bagian daripada bukti JPU gagal membuktikan dakwaan yang ke-8 terdakwa? Tentunya nantinya majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan semua fakta-fakta tersebut dalam putusannya. Yang kiranya kita semua berdoa agar Tuhan selalu memberikan hikmat dan petunjuk kepada yang mulia dalam mengadili perkara aku. Dan kami juga heran kepada jaksa penuntut umum, mengapa tuntutan bagi yang mengakui di persidangan lebih ringan daripada tuntutan ke-8 orang terdakwa yang tidak mengakui, yaitu tuntutan 7 bulan bagi yang mengakui, 10 bulan bagi yang tidak mengakui. Apakah maksud JPU dalam tuntutannya tersebut? Biarlah JPU dan Tuhan yang tahu. Kiranya fakta-fakta tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim yang mulia dalam memutus dan mengadili perkara aku, dan dapat dikuatkan dengan bukti-bukti petunjuk yang ada sehingga ke-8 terdakwa dalam perkara aku mendapatkan keadilan. Jangan sampai kita menjadi berdosa dengan menghukum orang yang sepatutnya tidak mendapatkan hukuman dalam perkara aku. Penutup, majelis hakim yang terhormat, penutup yang kami sidang yang mulia, sebelum kami mengakhiri duplik ini, tidak henti-hentinya kami dengan segala kerendahan hati kami selaku penasihat hukum para terdakwa yang saat ini memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara pro bono dan pro bono,
termasuk kepada kedelapan terdakwa dalam perkara aku, kami senantiasa berdoa agar kiranya hikmat dari Tuhan yang Maha Kuasa melingkupi majelis hakim yang mulia dalam mengambil keputusan perkara aku, agar putusan itu menyuarakan keadilan dan kebenaran yang setinggi-tingginya. Dalam duplik ini kami juga kembali melihat bahwa jaksa penuntut umum tidak mau dan tidak mampu membuktikan dakwaannya selain dari yang telah kami uraikan di atas, bahwa jaksa penuntut umum tidak memahami dakwaan dan tuntutannya sendiri, sehingga sebagai penegak hukum kita harus lebih profesional lagi, karena apa yang kita kerjakan menyangkut hidup, harkat, dan martabat orang lain. Perkara terdakwa dari awal telah kami dampingi mulai dari kepolisian. Kami berdoa kiranya yang mulia dijauhkan dari segala intervensi dan diberikan hikmat dan kebijaksanaan serta tuntunan dari Tuhan yang Maha Kuasa dalam mengambil keputusannya. Putusan yang memberikan keadilan substantif atau material dan bukan hanya keadilan prosedural atau formil berdasarkan BAP saja. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebut di atas, kami tetap dengan nota pembelaan kami bahwa karena semua unsur yang dituduhkan kepada kedelapan terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, serta memberikan keringanan hukuman kepada klien kami ke-9 terdakwa lainnya dalam perkara aku atas nama Reski alias Kiki dan bin almarhum Utu Jahari, Herman bin Deraman, Putra Bahari, Jusar Abdul Jalal alias Abang, Vito Dwiki Sandiva dan Suwadi Aminuddin alias Amin, Iswadi alias Suwadi, Adiansa alias Dedek, dan Donatus Febrianto Arif. Alan M. Dershowitz, seorang profesor hukum dari Universitas Harvard di Amerika, mengatakan, "How could any of you sleep if innocent people were put away?" Yang artinya, bagaimana kita bisa tidur jika seseorang tidak bersalah dijebloskan dalam penjara. Kami juga teringat pada ucapan seorang hakim terkenal bernama Samuel Leibowitz yang mengatakan, "I hear many people calling out, punish the guilty, but every few are concerned with the innocent." Yang artinya, saya mendengar banyak orang berseru, "Hukumlah orang yang bersalah," namun hanya sedikit yang menaruh kepedulian terhadap orang yang tidak bersalah. Maka dengan ini kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat yang meriksa perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan: 1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan yang diajukan oleh 8 terdakwa atas nama Thomas bin Subandi dan kawan-kawan. 2. Membebaskan kedua terdakwa atas nama Thomas bin Subandi, Wafiuddin bin Yakub, Tengku Muhammad, Afizan alias Hafiz bin Tengku, Hasni Rabianwar, Hairul bin Abu Bakar, Suhendra bin Samin alias Saad, Lintur Spisia bin Ruslan, Misranto dan Junaidi Sidik alias Ajun bin Suhendra dari semua dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara aku. 3. 8 terdakwa atas nama Thomas dan kawan-kawan saat itu datang ke kantor BPM Batam melihat aksi demo sebagai wujud solidaritas sesama masyarakat Melayu dan bentuk dukungan moral bagi masyarakat Melayu di Pulau Rempang yang akan mengalami penggusuran akibat proyek Rempang Eco City. Serta dari awal tidak ada sama sekali niat melakukan kerusuhan karena aksi tersebut dari awal adalah aksi damai. 4. Ke-8 terdakwa atas nama yang tadi kami sebutkan sama sekali tidak ada melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara aku, baik dalam persidangan maupun saat diperiksa di kepolisian pada tingkat penyidikan. 5. Keterangan para saksi polisi dalam perkara aku yang menerangkan perbuatan yang diduga dilakukan oleh para 8 terdakwa atas nama yang tadi disebutkan dilakukan kebenarannya karena tidak didukung oleh alat bukti lain baik foto maupun video dan hanya berdasarkan penglihatan para saksi saja. 6. Tidak semua orang yang diamankan oleh pihak kepolisian saat demo tersebut sebagai pelaku pidana karena faktanya beberapa orang juga dibebaskan oleh pihak kepolisian. Jadi jika pihak kepolisian mengatakan semua yang diamankan adalah sudah pasti pelaku berdasarkan pengamatan mereka, maka hal tersebut adalah tidak benar dan 8 terdakwa ini menjadi korban salah tangkap. 7. Ke-9 terdakwa lain dalam perkara aku atas nama Reski dan kawan-kawan dari awal datang ke aksi demo di kantor BPM Batam sebagai wujud solidaritas bagi masyarakat Rempang, masyarakat yang ditangkap oleh pihak kepolisian saat kejadian bentrok di jembatan 4 Barelang menuju Pulau Rempang. Ke-8, pada saat kejadian perkara aku mulai terjadi karena kepala BPM Batam tidak kunjung-kunjung upaya kembali masa aksi demo untuk memberikan kepastian bagi masa aksi terkait penolakan masyarakat Rempang untuk digusur dari Pulau Rempang akibat proyek Rempang Eco City. 9. Ke-9 terdakwa atas nama Reski alias Kiki mayoritas adalah kepala keluarga dan tulang punggung keluarga serta rata-rata berpendidikan rendah dan pengetahuan terkait apa yang dilakukannya. 10. Ke-9 terdakwa atas nama Reski dan kawan-kawan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya. 11. Memerintahkan agar 8 terdakwa Thomas dan kawan-kawan dikeluarkan dari rumah tahanan negara. Ke-12. Memulihkan nama baik harkat dan martabat ke-8 terdakwa Thomas dan kawan-kawan. 13. Mengembalikan barang bukti perkara aku kepada terdakwa. 14. Membebankan biaya perkara pada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon
putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Tuhan selalu menolong kita. Teman kami tim advokasi solidaritas nasional untuk lempang kita ditangani. Terima kasih. Kopinya. Kopi serahkan nanti, kalau nggak di PTC. Ya, silakan ke penuntut. Jadi menjawab sudah selesai ya. Kalau saya nyatakan ditutup. Oke? Tapi karena ada keraguan masalah pemeriksaan ini, saya akan buka kembali pemeriksaan 182 jelas. Jadi kita jangan menguji ayat Alkitab hanya satu-satu. Saya juga orang beragama, bukan jalanmu, tapi jalan, bukan pikiranmu, tapi pikiranmu. Dari awal saya main pep di persidangan ini, dan saya pastikan tidak ada yang menang. Kemarin kan kita suruh saksi perbalasan, kalian yang menolak. Sekarang seolah-olah sidang saya ini, sidang kami ini, seolah-olah caci maki semua. Ya, penuntut umum, coba baca 182. Nah, kalau tidak ada kopi. 182 ayat 2. Baik, kita permainan ini. 182 ayat 2. Makanya saya duduk dulu. Sini mulia. Apa? Tunggu dulu. Gak ada hak lagi bicara. 182 ayat 2. Ini membacakan yang mulia. 182 ayat 2. Jika acara kami pada ayat 1 telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya. Sudah, kan? Itu permintaan saya. Kemarin kan saya tawarkan supaya yang menolak itu yang 8 orang penyidiknya dihadirkan dan saksinya itu dihadirkan kembali. Karena sudah ada sekarang keraguan bahwa ini majelis ragu memutus kembali, ya kan? Oke, mari. Saya akan buka pemeriksaan kembali. Tanggal 15, tidak usah lama-lama. Sekalian dengan yang tangkapan tadi. Tanggal 15 itu bukan yang tadi, yang berarti itu tanggal berapa? 18 ya? Saya minta kepada penuntut umum untuk menghadirkan penyidiknya dengan saksi yang utuh yang 8 orang yang mengelak. Kita uji kembali di sini. Itu jarang-jarang dipakai itu bertauqian. Makanya kalau sidang bilang mana jangan kau itu saya. Ada apanya di situ, coret-coretannya. Jangan kalian main 184, 185 ke atas. Tidak, 182 jelas. Itu kalau sudah di dalam sekiranya kawan tahu kan. Atau kok saya yang salah. Kalau saya enggak ada kok saya yang salah. Boleh jadi saya hakim, boleh saya jadi mahasiswa ini. Makanya saya paham betul 286. Ya. Kapan saya menangani orang saya tahu. Kapan saya menangani pribadi saya tahu. Kapan namanya? Jadi supaya media tahu dan masyarakat juga tahu. Supaya kemarin kan sudah saya tawarkan kita periksa kembali saksi perbalisan. Oke, kalian tidak mau. Sekarang juga begini supaya jangan jadi bias pemeriksaan ini. Seolah-olah majelis tidak bisa menentukan bahwa ini salah atau tidak. Ya, makanya saya pakai ini 182. Saya buka kembali pemeriksaan atas kewenangan majelis. Karena pemeriksaan ini sudah diragukan, kan itu. Kalian baru menjawab kan itu. Bahwa yang 8 orang tidak salah. Ya. Seharusnya kemarin itu akan saya buktikan, tidak usah saya pakai pasal ini. Tinggal kami kemarin saksi perbalisan dengan dan itu. Tapi karena ini sudah lewat dan kalian juga sepakat kemarin tidak usah demi mempercepat proses pemeriksaan persidangan. Tapi hari ini kalian khianati majelis seolah-olah permain ini tidak kerja. Itu saya akan kembali. Biar media tahu. Tidak main hukum acara loh. Kau usah dengan majelis.
Tahu apa mau kita buru-buru? Kalau memang keadilan sama orang ini akan kita berikan, akan majelis akan berikan. Ya, tak usah kita buru-buru. Penahanan kok sampai 5 menit? Ngapain? Bukan masalah saya mau menahan. Tapi kalau memang mudah diragukan proses pemeriksaan, seperti itu saya pun ya penuntut umum ya. Baik. Izin yang mulia. Nggak usah ditangkap lagi. Izin yang mulia. Terkait dengan itu yang mulia. Terkait dengan proses persidangan itu juga yang mulia sudah memasuki tahap pembelaan juga yang mulia. Iya. Yang pernah yang mulia sampaikan sebelumnya terkait dengan pemeriksaan saksi perbalisan. Karena jawab jawab antara kami dengan jaksa penuntut umum bahkan mewakili penyidikan, kami mewakili pembelaan. Nanti terkait dengan proses ini, yang mulia dengan segala kami percaya bahwa persidangan ini juga pelaksana fair. Kami dari awal percaya bahwa yang mulia juga memutus nanti berdasarkan fakta dan keadilan itulah putusan pengadilan yang akan kita hormati bersama. Iya. Kalau terkait dengan nanti harus mundur lagi pemeriksaan saksi, menurut kami dari kami Tidak akan mundur. Baca itu ditutup kan, makanya saya tutup dulu. Setelah saya tutup, panggilkan itu. ya, nanti kalau pemeriksaan saksi lain kan akan Nggak akan mundur. Kami dari awal mempercayai bahwa pengadilan ini adalah tempat untuk Nggak. mencari keadilan. Kami Nggak. tidak meragukan yang mulia dalam persidangan ini. Jangan itu disangka, itu kewenangan saya. Ya, kami tidak meragui independensi yang mulia. dalam Perintah pengadilan. saya. Yang mulia. Kan kamu 18. Oleh izin yang mulia, dengan segala hormat yang mulia, dengan segala kita menghargai persidangan ini yang mulia. Kalau kita harus mundur belakang lagi nanti. Nah, itu perintah majelis 182 ayat 2. Kami di sini tim penasihat hukum terdakwa bersama keluarga Silakan, terdakwa dan seluruh masyarakat percaya bahwa Ya. putusan yang mulia adalah putusan yang Silakan, berkeadilan gitu. silakan. Kami tidak meragukan pengadilan ini yang Silakan mulia. dicatat dalam berita acara. Saya mau fair mainnya. Majelis kami mau fair. Itu pun tanggal 18 kan masih ada yang lain kok tanggapan. Jadi kenapa harus kita paksa? Seharusnya di itu. Kami juga ini yang mulia aku sampaikan juga. Ya. Kami juga dari tim penasihat hukum terdakwa. Kami tidak sama sekali dari awal persidangan tidak pernah meragukan pengadilan negeri Batam untuk mengadili perkara ini. Terkait dengan JPU dan kami melaksanakan peran dan masing-masing yang mulia terkait dengan hal tersebut. Dan kami di sini bukan memberikan beban kepada yang mulia, seakan-akan kami diarahkan memberikan beban kepada yang mulia. Kami tidak seperti itu yang mulia. Kami percaya putusan yang mulia berdasarkan Sudah, nggak usah saudara bantah. Yang saya jelaskan kan kewenangan majelis. Kecuali kewenangan saudara saya kak, baru saudara bisa bantah. Ini kewenangan majelis. Saya perintahkan jaksa penuntut umum menghadirkan penyidik dengan untuk 8 orang yang membantah. Paham atau tidak? Habis itu langsung putusan. Tidak akan mundur lagi pemeriksaan. Ya, kan jelas kan? Tidak akan mundur. Izin yang mulia, Apa? Kau nggak ada hak lagi bicara. kami minta kesempatan yang Apa? Atas nama siapa kau? saya atas nama Hairul dan kawan-kawan yang mulia, yang 8 orang yang Dah. diduga. Kau mau demo atau tidak? Ya yang mulia, Sudah saya tutup tadi ya bang. Ini yang 26. bukan yang 26. Tadi yang 8 orang yang pengakuan yang kematian itu. Apa? Yang bantahan yang 8 orang itu. Bagaimana? Kami izin yang mulia, kami mengakui kami bersalah yang mulia. Kami menyesali dan kami berjanji yang mulia tidak akan mengulangi. Sebentar. Berbeda ini semua. Dan kemarin tidak tahu aku sekarang mengapa. Begitu saya buka pemeriksaan kembali tahu takut. Dan kami memohon Sudah. Saya tidak akan marah. Sebentar. Tidak lagi. Atas nama siapa? Gitu ya. Ya Pak Banwara ya. Saya bukan kami majelis bukan apa. Ini kita lakukan. yang mulia. Ya. Kau atas nama siapa? Saudara atas nama siapa? Nanti kalau saya bilang kau, nanti dilaporkan saya lagi. Nanti akan sokan saudara atas nama siapa? kami semua yang bantahan Nah, namamu dulu satu-satu. saya Hairul yang mulia. Hairul. Apa yang kau lakukan? Saya mengaku yang mulia saya bersalah. Saya bersalah, saya berjanji. Apa yang kau lakukan? Kau lempar atau tidak sesuai dengan dia? Lempar, yang Tidak mulia. mau paksa. Lempar ke gedung itu. Apa? Lempar ke gedung itu. Enggak. Ini jangan seolah-olah jadi bias pemeriksaan sidang ini kan. Seolah-olah majelis memaksa dia harus mengakui. Kami tidak akan mau. Saya pun terkejut. Kemarin kan sudah saya coba cross check kan itu dan tidak mengakui. Apalagi supaya juga media
Saya tidak akan memaksa. Makanya bukan karena saya masih punya kewenangan 180 makanya saya buka kembali. Tapi tiba-tiba saudara menyatakan mengakui. Silakan atas nama Khairul. Silakan duduk. Duduk. Saya mohon majelis hakim pertimbangkan karena saya belum mengubah Kami tidak ada dengar dulu. pengakuan saya dan kawan-kawan itu. Iya, kami. Menyesali yang mulia. Kau yang orang Pinang kan? Ya. Kau yang Panglima itu kan? Yang tidak yang jalan kau ke dari Tanjung Pinang ke sini kan? Kau Panglima itu kan? Saya bukan panglima. Apanya? Saya senioritas Agung lain. Ya, kalau bukan di Tanjung Pinang saya tahu. Apa? Oke. Kalau ini memang pengakuan yang paling dalamnya, silakan duduk, saya dulu. Terima kasih yang mulia. Yang ini, silakan. Saya atas nama Yusuf Prianto yang mulia. Apa? Atas nama Yusuf Prianto mengakui kesalahan saya yang mulia. Atas nama siapa? Yusuf Prianto. Ini dicatat media dulu ya. Ya. Nasional ini. Saya menyesali yang Jangan mulia. kau bikin sidang media ini seolah-olah silakan. Saya menyesali dan tidak akan mengulangi lagi yang mulia. Bisa. Apa yang kau lakukan? Lempar yang mulia. Silakan. Untuk mohon hukumannya seringan-ringannya yang mulia. Terima kasih. Yang lain? Saya mulia, saya atas nama terdakwa Junaidi Sidik menyampaikan hal atas pengakuan saya dan saya sangat menyesal atas kejadian ini dan saya tidak akan mengulanginya kembali yang mulia. Dan saya berharap atas keadilan dari yang mulia dan memvonis kami seringan-ringannya. Ya, Junaidi ya. Dalam hatimu yang paling di sini. Karena kau ini sudah sempat saya. Siap. Makanya saya buka kembali, makanya saya pakai pasal 180. Kau mengakui bukan karena tekanan atau karena kau lihat kawanmu sudah bebas. Tidak ada tekanan apapun. Lanjut atas nama siapa? Jadi atas nama terdakwa Tengku Muhammad Afizan mengakui bersalah dan menyesali perbuatan Tentu. Tengku Muhammad Afizan Ya. menyesali atas perbuatan mengakui bersalah dan meminta pertimbangan peringatkan Ini hukuman. diserok kaya loh ya. Jadi jangan kalian anggap sidang kita ini main-main. Makanya saya buka kembali. Kemarin saya tidak ngaku. Tiba-tiba kalian ngaku. Supaya jangan jadi dia sekarang ini saya pakai pasal yang paling sakti. Perkawin. Jangan kamu pakai itu. Ya. Tapi ini ya, bukan saya paksa ya. Ya. Bukan karena tekanan dari mana pun silakan. Lanjutkan apa? BKI juga bisa begitu. Ya, silakan. Ya, silakan lagi. Apa? Kau sudah mengakui perkara? Mengakui mulia Namamu siapa tadi? Tengku Muhammad Afizan Rizal akan kau lakukan. melempar batu ke gedung negara. Yang ini? Thomas yang mulia. Siapa? Thomas, Ya, silakan. saya mengakui perbuatan. Kami menyesali atas perbuatan kami dan tidak akan melakukan perbuatan lagi dan juga minta keadilan yang seringan-ringannya. Apa yang kau saudara lakukan Thomas? Mendorong tugas yang mulia. Oh, itu yang sampai itu tahun lagi. Rinto Rustisa yang mulia. Apa? Rinto Rustisa yang mulia. Rinto. Ya. Silakan. Sekali atas perbuatan ini saya yang mulia dan tidak bisa mengulangi lagi yang mulia. Tidak, apa yang kau lakukan? Melempar. Kenapa dari kau kemarin kau mencari keterangan begitu dipanggil saksinya kembali dengan mau memberitahu kau itu kau takut kan? Tidak. Apa lagi yang kau lakukan? Melempar ke arah keamanan yang mulia. Kamu betul-betul melakukan itu. Saya yang mulia. Kami majelis akan mau menghukum kau kalau memang faktanya tidak terbukti kan? Saya yang mulia.
Mau cabut BAP, maka kemarin kan kita sepakat mencabut BAP itu adalah asas. Makanya mau kita pakai kemarin yang tersebut. Yang bukan pasal ini kan. Betul kau merasa bersalah? Yang merasa bersalah. Supaya nanti kami peradilan sesat lagi menghukum orang yang tidak bersalah. Dan kita. Bapak itu, ibu itu dari kaya. Ada saya paksa lo ya. Supaya masyarakat juga tahu. Nah, nggak pernah majelis kehormatan sekian. Kami berusaha majelis supaya sidang ini kita ini maraton. Senin, Rabu, Senin, Rabu. Tidak ada yang mau tahu. Sudah kita lalui proses itu. Tapi begitu mau saya buka kembali, mau buka pembahasan kembali, kenapa saya juga tidak? Tapi nanti akan saya berkembang. Ini tidak lazim ini di sidang. Sudah ditutup pemerintah. Kalian mengangkat. Silakan lagi. Yang penting ada pihak di situ. Dengan videonya dengan kita terang. Silakan atas nama siapa? Nama Mistanto yang mulia. Saya mengakui Siapa? Atas nama Mistanto yang saya mengakui kesalahan saya. Saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya. Yang saudara lakukan di Mistanto apa? Melempar kalah tugas. Yang ini? Saya Wafi Udin yang mulia. Mengakui Wafi Udin. Mengakui dan menyesali tidak akan mengulangi lagi yang mulia. Dan mohon berikan atas hukuman yang jalan atas kami yang mulia. Jujur dalam aku Wafi Udin. Siap yang mulia. Kan kau apa? Karena sudah mau apa ini puasa lebaran kan kau kejar-kejar puasa lebaran. Misalnya pun bisa puasa. Itu belum ada. Tapi kalau memang tidak cukup mungkin kau paksa, kami saya akan hukum. Tapi ini juga dari saudara. Silakan. Saya Suhendra yang mulia. Apa? Suhendra. Saya menyesali. Kalian pakai PKP ini dia? Bukan yang mulia. Yang mana ya? Yang makan bakso? Yang mana ya? Yang melempar gedung yang mulia. Dari kemarin kan kau tidak mengakukan alasanmu kemarin ya sudah. Iya mengakui BAP. Apa? Ya saya mengakui di BAP kemarin. Saya menyesali perbuatan saya. Dan saya mohon apa? Silakan. Meringankan tuntutan saya, vonis saya ringan-ringannya. Oh, kau yang dari pulau itu ya? Iya. Oh. Yang tidak ada polisi di sana. Yang saya bilang polisi di luar pun tidak ada di sana. Siapa namamu? Suhendra. Masih. Gitu ya. Oke. Berarti tidak ada perdebatan di antara kita. Oke. Berarti tetap misalnya pembicaraan itu ya. Apapun yang terjadi di persidangan itu ya. Majelis tidak ada niat untuk menghukum orang atau bagaimana, dan tidak ada niat untuk memaksa orang mengaku. Nah, seperti yang bilang itu dalam pidana kebenaran. Maka kita mau pidana, makanya saya mau buka kembali. Tiba-tiba orang ini menyatakan mana? Kan kami coba formulasikan bagaimana itu masalahnya. Karena ada perwakilan saya dari ibu ya, Bapak ya. Kan perwakilan saya bukan macam-macam. Coba orang kita nanti bikin yang aneh-aneh. Yang 8 orang jujur dalam hati kalian bahwa kalian melakukan itu, jangan karena Haji Long, siapa? Sudah bebas. Kalau memang saudara tidak melakukan itu, akan kami bebaskan. Tapi kalau bukti mengarah kepada saudara, akan kami bebaskan. Karena mencabut BAP itu tidak sembarangan. Makanya saya buka kembali itu, saya lakukan itu. Dari kami penyidiknya kembali dengan saksi-saksinya. Menangkap dia itu. Tapi karena dia sudah mengaku, ya sudah. Oke. Kalau dari awal kita mengerti
Udahlah Bapak, memang kami solidaritas Rempang, memang kalian Bapak sekali, bukan tidak. Mau kena baju itu ke gedung BP Batam sana, mau apa tidak, yang penting mana Pak. Itu kan terjadi di depan. Ini saya ingin selama sidang baju yang mana, kena di mana. Tapi pada sidang mana? Kalau ini cara gitu, ya. Penuntut umum, jangan cuma meng-hire aja di situ. Orang itu sudah mengakui, berarti tuntutanmu kan majelis harus mempertimbangkan lagi kan? Begitu ya, penasihat hukumnya ada yang disampaikan lagi. Baik, Yang Mulia, sudah kita dengar sama-sama. Biarlah Tuhan yang membalas kita semua ada di sini. Iya. Makanya saya bilang tadi, bukan jalanmu, tapi jalanku, bukan pikiranmu, tertulis jam sal juga nih. Baik. Entah di pasal berapa nanti coba Pak Mangara tadi yang tahu juga tahu dengan hukum kita kan, jangan tekan-tekan kita. Mungkin perlu kami sampaikan Mulia. Kami dari tim penasihat hukum terdakwa dari awal persidangan ini, bahkan sebelum persidangan ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Batam, kami tidak ada menaruh keraguan pada peradilan ini bahwa kami juga sebagai sama kita sebagai penegak hukum ya, kalau kita tidak mempercayai peradilan terus di mana kita mencari peradilan? Tapi inilah peradilan yang disediakan oleh negara untuk setiap orang mencari pengadilan. Dan perlu kami pertegas, kami tidak ada menaruh hal seperti yang Mulia tadi katakan, keraguan akan Yang Mulia. Dan kami terkait dengan perkara ini sudah sampai tahap ini kami serahkan kepada Yang Mulia. Biarlah nanti pertimbangan-pertimbangan dari Yang Mulia itu menjadi sebuah alis sekali lagi kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih juga dalam proses ini. Perdebatan yang lahir di sini semata-mata bukanlah sentimen pribadi, tapi untuk kita menegakkan bagaimana hukum acara, pembuktian formil dan materi. Tidak ada sentimen pribadi dan tidak ada niat majelis untuk nafsu menghukum orang-orang. Siap Yang Mulia. Kami yakin motifnya orang ini kan melakukan kekerasan itu karena itu membuat ya kita berangkat hak milik yang sudah turun di pertimbangan silong pun saya motif saya melakukan itu integritas ya menggoda marwahnya kampung ini. Tapi yang kami menitangani adalah perkara masalah perdatanya nanti bukan untuk menteri. Biar juga masyarakat paham, karena di luar sana Eco City akan bulan 9 jalan itu di luar kewenangan majelis. Makanya dari dulu majelis selalu memperlakukan baik-baik. Satu lagi ya, sidangnya 2 kali seminggu. Tidak ada niat dan tidak ada nafsu untuk menghukum. Majelis pun masih ada pelaku-pelaku yang lain yang harus bertanggung jawab. Tapi itu kan yang menentukan itu kan penyidik. Yang kami yakini di sini hanya yang sudah ditempatkan itu. Tidak ada kewenangan majelis untuk yang ini, untuk menentukan tersangka itu tersangka. Oke, sabar rakyatnya. Baik di sana. Puasa ya, masih puasa disebutkan kan? Hah? Belum bisa berbuka kan? Sabar aja. Berarti pemesan kami juga ini tanggal berapa? Ini masih ada tanggapan dari ini tidak? Enggak ada. Siapa? Yang dua. Iya. Ini kan tidak ada. Ini tinggal putusan aja, tinggal putusan. Sekarang tanggal berapa? Begini aja ya. Jangan ada janji palsu di antara kita. Ya. Berikan kami kesempatan untuk bermusyawarah. Seharusnya 1 minggu. Saya minta 10 hari. Dia akan mundur. 10 hari. Ya. Yang itu mungkin enggak usah jawab. Kami tanggal 23 misalnya.
Enggak, sekarang tanggal berapa? 13. Tanggal 10. Dari apa itu? Sakti mulia. Enggak lah. Bukan. Ini seharusnya tanggal 20. Oke. 26 kok nggak salah, 25. Gitu ya. Ya kan? Apa mesti butuh? Baik, nanti saya bilang tanggal 20 belum pasti. Dibilang majelis berjanji palsu. Supaya bisa kami pertimbangkan semua aspek ya. Apa mau kita dulu rupanya di sini? Ya, dari penasihat hukum ya, begitu ya. Nanti kami tunda seminggu, enggak siap. Sampai nanti keluarga datang dari sana, oke? Tunda lagi dan nanti kena caci maki majelis ini. Karena ini menyangkut banyak loh pihaknya, bukan 6 orang loh. Ya, kan? Harus kita pertimbangkan peran masing-masing. Ya. Jadi kami minta 20. Begitu ya? Dan mau peringatan. Iya, akan kami pertimbangkan. Begitu ya? Begitu ya, Pak Banuara ya? Pak Mangara ya? Jangan ikut Mapita ya? Mangara yang mulia. Mangaranya? Mangara dijawab. Dengan ikut Mapita ya? Sedih yang mulia, dan saya yang mulia. Ya. Begitu ya, bentuknya. Kami tidak mau memberikan yang apa, ya kan? Nanti kami tunda seminggu, tiba-tiba nanti kita kecewa. Jadi luas pasti supaya keluarga juga pasti dari sana datangnya bagaimana. Pasti apa kan? Begitu ya, baik-baik di sana ya. Majelis paham kok perjuangan kalian, baik-baik aja. Ya harapan kan ya seperti itu, kalau bisa puasa dengan keluarga itu harus proses yang harus kita lakukan. Sabar aja. Makanya langsung majelis mengambil keputusan keseluruhan, baik pasti. Baik dan nanti ada yang masalah-masalah lain. Kalau dia dari situ majelis tidak mengambil keputusan, itu kan satu soal yang tidak bisa dilakukan. Tapi langsung kami buat keputusan seperti itu supaya pasti, ya. Tidak ada penundaan-penundaan, ya. Baik. Ini sudah berapa lama semua? 6 bulan. 6 bulan 5 hari. 6 bulan berapa? 5 hari. Jadi sekian hitam dia. 6 bulan. Hah? Oh yang pulangkan yang kasih contekan. Sabar aja ya Rizky ya. Kau dituntut berapa? Hah? Berapa? 7 bulan. Baik-baik aja Rizky ya. Hah? Masih jauh Lebaran kan? Lebaran masih jauh kan? Yang penting puasa dulu toh ya. Dan ya. Ya. Itu bisa saya pastikan ya. Itulah kami majelis bermusyawarah dan memberikan kepastian. Nanti kami bikin seminggu terlalu banyak ya Pak. Tapi ini yang pasti. Langsung kami sudah memutuskan 10 hari. Oke. Sekali lagi kita sampaikan cukup ya. Penuntut umum cukup. Penasihat hukum. Berarti pemeriksaan ini kami akan ditutup ya. Untuk memberikan kesempatan kepada majelis dan bermusyawarah untuk mengumumkan dalam perkara ini yang tidak tunda dan akan digelar kembali pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dengan acara pembahasan keputusan dalam perkara ini. Saudara kembali ke tahanan sekali ini dan jalan. Mau di foto?